Selamat sore, welcome semua ke acara kita. Salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua Bapak, Ibu, dan teman-teman yang hadir dalam webinar ini dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam naungan Tuhan Yang Maha Esa, terlebih di tahun yang baru, tahun yang penuh pengharapan buat kita semua. Pada hari ini, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, kita akan mengadakan atau akan mengikuti program webinar, yaitu bertajuk Peningkatan Daya Saing SDM bagi Generasi Milenial. Dan acara ini akan berlangsung selama kurang lebih sejam, dan nanti kita juga akan ada sesi tanya jawab dan seterusnya, sehingga kita bisa selain berkenalan tapi juga membahas topik-topik atau pertanyaan-pertanyaan yang relevan buat kita semua, dan tentunya sehubungan dengan peningkatan daya saing SDM di Indonesia dan di luar negeri, termasuk Timor Leste. Nah, kenapa saya bilang Timor Leste? Narasumber kita pada hari ini merupakan seorang figur dari sebuah BUMN yang kita sudah sangat kenal, yaitu Telkom. Beliau bekerja di salah satu anak perusahaan, cucu perusahaan Telkom. Nanti kita akan kenal lebih jauh dengan beliau. Nah, sebelum saya perkenalkan beliau, saya harus memperkenalkan diri saya dulu. Saya Rio Pasaribu. Saya adalah founder dan CEO Ready Indonesia. Situs kami adalah getready.id, dan kami adalah host buat Bapak, Ibu, dan teman-teman semua pada hari ini. Baik, kita lanjutkan dengan memperkenalkan tentunya narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Dedi Edward Ambarita. Bapak Dedi Edward Ambarita adalah seorang Vice President of Finance and Human Capital di Telekomunikasi Indonesia International, TLSA, atau Telkomsel, Telkom CEL, yang berlokasi di Timor Leste, Chili. Welcome Pak Dedi, senang berjumpa kita sore ini via Zoom. Siap, oke Bang, selamat sore Bang Rio, selamat sore semua. Selamat sore Pak Dedi, apa kabar? Nih Pak Dedi ini kawan lama, sudah lama sekali tak bersua, tapi beliau sudah jadi orang yang sangat penting di salah satu BUMN kita. Enggak lah, udah lama kita nggak ketemu ya Bang Rio ya. Iya banget Dad ya, jadi akhirnya kita ketemunya via Zoominar, dan rame-rame nih, ada 84 orang yang kita ada di sini ya. Dan ini banyak sekali dari Jakarta, Surabaya, Tangerang. Saya lihat tadi ada yang dari Surabaya ya. Ya, ada yang dari Dili juga, dan seluruh bagian dari Indonesia. Inilah hebatnya teknologi ini ya. Teknologi ini mempertemukan kita semua yang sebelumnya nggak pernah ketemu, bahkan nggak bisa ketemu karena pandemi ini ya, Pak Dedi ya. Betul Bang, paling nggak ini menggeser paradigma baru dalam bertemu dan berdiskusi bagi kita semua. Exactly ya, jadi kita nggak sungkan-sungkan lagi, nggak canggung-canggung lagi kalau harus ketemu via online meeting sekarang ini gara-gara COVID ini ya, pada pandemi ini ya. Iya betul Bang, geser semua cara kerja juga, new way of working katanya kan. Rapat-rapat juga sekarang ya udah lebih efektif lewat metode seperti ini Bang. Iya ya, lebih efisien waktunya ya. Iya betul. Itulah generasi milenial harus beradaptasi dengan teknologi milenial ya nggak sih? Betul, setuju Bang. Walaupun awak juga masih milenial, walaupun pembuka di awal-awal doang. Udah milenial ujung-ujung.
Oke, saya mau menyapa, kita sapa dulu juga teman-teman yang sudah join. Ada Bu Ratna, wah ada 89 bertambah terus yang join kita. Ada Pak Hardiman, Pak Arina, Pak Irfan yang baru saja menyalakan videonya, Bu Ratna dan semua teman-teman. Alangkah senang kalau kita bisa sama-sama menyalakan video yang memang memungkinkan agar pun kita pun bisa merasakan kebersamaan dan pertemuan kita, dan sifatnya juga bisa diskusi nanti langsung dengan Pak Dedi. Betul ya, Pak Dedi ya. Pak Dedi, ngomong-ngomong, ini lagi di Jakarta atau di Dili nih? Kebetulan lagi di Jakarta, Bang. Lagi di Jakarta karena kemarin pulang pertanggal 19, ternyata ada situasi yang di luar kontrol, harus izin dulu sama pemerintah Timur Leste untuk bisa masuk, karena memang ada pembatasan yang cukup ketat terkait dengan jumlah pasien COVID yang meningkat di Timur Leste. Makanya kami lagi coba ajukan surat untuk izin masuk. Mudah-mudahan lah, mohon doanya juga teman-teman, minggu depan kita bisa diizinkan untuk masuk ke wilayah Timur Leste. Dan itu pun harus melalui prosedur ketat, nanti ada PCR, kemudian harus karantina mandiri selama 14 hari, baru boleh kembali beraktivitas di wilayah negara Timur Leste. Oke, kita doakan ya, Bang Dedi, panggilnya Bang aja lah, biar sama-sama enak, kita lebih informal, dan teman-teman yang lain juga jadi pada nggak canggung untuk kita ngobrol bersama-sama, ya. Oke, thank you Bang Dedi, waktunya ada diluangkan waktunya. Boleh Bang, aman. Pasti sibuk sekali Pak Dedi ini bisa memberikan waktu untuk kita semua, kita bersyukur beliau meluangkan waktunya, dan pastikan buat teman-teman semua, Bapak Ibu semua yang ada hadir di sini, pastikan kita manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya. Pertanyaan-pertanyaan yang perlu dilontarkan jangan lupa disampaikan lewat chat functionnya Zoom ini, sehingga kita bisa membahas sebaik-baiknya dan kita dapat informasi dari Pak Dedi yang kontekstual ke dalam seharian kita. Oke, Bang Dedi, kita hari ini topiknya akan membahas peningkatan daya saing SDM bagi generasi milenial. Dekat sekali topik ini di hati kita ya, kita semua ya. Iya. Jadi kalau gitu mungkin supaya teman-teman juga pasti udah gak sabar nih untuk mendengarkan paparan dari Bang Dedi. Ya, jadi saya persilakan waktunya Bang Dedi, dan tentunya nanti kita bisa diskusi bersama-sama dengan Bapak, Ibu, dan teman-teman semua ya. Oke, Bang Dedi, silakan waktu dan tempat saya persilakan. Oke, makasih Bang Rio dan teman-teman semua. Mungkin suara saya masih terdengar jelas ya teman-teman ya? Jelas ya, oke. Saya izin untuk share sedikit materi yang sudah disiapkan untuk mempermudah cara komunikasi kita saja. Dan ini mohon maaf, sebenarnya temanya milenial, karena sebelumnya ini kita ada meeting dengan auditor, jadi agak formal kelihatannya, padahal nggak juga. Biasanya nanti kita cerita banyak nih, di Telkomsel kami sangat mengakomodir milenial. Nah, ini kalau lihat covernya ini, artinya ini balance dalam bekerja saya. Ini adalah tim saya yang di Dili, jadi belum semua, memang kami rutin bikin event setiap sebulan sekali, kita kumpul bawa semua keluarga. Ya mohon maaf buat teman-teman saudara kami Muslim yang ada di Indonesia, kalau ada yang paling depan itu megang botol minuman ya, karena memang walaupun saya juga tidak terlalu mengkonsumsi hal-hal yang berbau alkohol ya, tapi kita bagian dari kebersamaan kita. Nah ini satu lagi, kalau dilihat sebelah kanannya ini gambaran bahwa keluarga. Jadi saya masih milenial ya, seperti kata Bang Rio tadi, kita masih milenial yang udah menjelang expire ya, milenial pembukaan yang udah mau habis masa berlakunya. Nah kira-kira seperti itu. Jadi kita langsung saja ya, biar agak singkat. Ini relax teman-teman, silahkan. Nanti gimana Bang Rio, mau bertanya langsung atau ada sesi tanya jawab nanti? Sebenarnya kita biasanya ada sesi tanya jawab di belakang. Nanti teman-teman kan pada chat nih di ruang chatnya, pertanyaan yang disampaikan, nanti kita bahas di akhirnya. Tapi mungkin
kalau Bang Dedi ada mau bertanya ke teman-teman juga di selama sesinya juga definitely silakan. Kita bisa fleksibel saja kan supaya rasa kebersamaan dan diskusi itu lebih berasa juga. Ya, salam juga nih dari Padang katanya. Ada yang dari Padang juga Bang Dedi. Wah, seluruh Indonesia nih. Waduh, dan juga dari salam di udah. Timur juga ada nih kayaknya dari Timur Leste. Oh iya, ada Kak Bella juga dari Timur. Tadi sekilas saya lihat ada teman-teman dari Timur Leste. Ya, ini nggak tahu mau ikutan karena memang mau ikutan atau gimana ya. Tapi ya oke lah. Kita semua berharap kita dapat feedback dari sini ya. Saya mungkin perkenalkan dulu siapa saya. Ini profil singkat saya, mohon maaf memang kami belum buat sampai ke level video ya. Jadi ya ini biar kelihatan milenial aja, sebenarnya udah kolonial expire juga. Dibikin agak interaktif, agak ada gambar-gambarnya. Nama lengkap saya Dedi Edward Ambarita. Ambarita itu nama keluarga saya. Dari kalau dari Ambarita berarti udah ada bayangan lah ya, ini orang Samosir gitu ya. Dari Padang tadi ada abang yang dari Padang, udah dari Padang atas dikit tuh bang, kita masih saudara. Nah, secara pendidikan, pendidikan saya sebenarnya saya seorang akuntan, Bang Rio lah ya. Kita ini akuntan yang sudah agak bertobat gitu ya. Jadi sudah lari dari takahnya, bukan lari ya, kita mengembangkan bakat kita. Karena tadi milenial harus adaptif. Nah, nanti kita bahas tuh situ. Kita bicara nanti gimana sih milenial yang adaptif itu. Pendidikan saya dari akuntan, saya mempunyai pendidikan hukum juga, tapi tidak saya selesaikan. Karena memang waktu itu saya sudah ditawarkan bekerja di Astra Credit Companies. Kita salah satu holding grup financingnya Astra. Jadi saya memilih bekerja dulu waktu itu. Ya kita nggak bicara itu keputusan yang benar atau tidak. Yang jelas kita bertanggung jawab atas semua putusan itu. Nah, sekarang kalau dari sisi profesi, karena saya seorang akuntan, saya mempunyai sertifikasi saya lihat, dan seperti layaknya milenial yang udah hampir expire, saya juga punya sosial media. Silahkan kalau teman-teman ingin mengunjungi, walaupun follower saya tidak sebanyak Raffi Ahmad ataupun tidak sebanyak Bang Rio lah ya, tidak sebanyak milenial lain, tapi minimal ada follower lah gitu ya. Nah, saat ini kalau working experience saya memang dari accounting, basic saya accounting, tapi memang saya bertransformasi seperti layaknya milenial. Saat ini kami di Telekomunikasi Indonesia Internasional, kami ini adalah anak perusahaan dari Telkom Group. Kita cucunya lah, sederhananya gitu teman-teman ya. Dan mungkin teman-teman bertanya, Dedi ini ngapain aja sih di Telkomsel gitu ya? Kok sempat-sempatnya webinar gitu ya. Nah, sederhananya ini tanggung jawab saya. Kalau bicara tanggung jawab, saya selalu menggunakan bahasa yang sangat sederhana dari mulai genteng bocor sampai kebocoran laporan keuangan, itu tanggung jawab saya. Jadi ada aset manajemen di sana. Oh, berarti kalau genteng bocor itu ngadunya ke saya, walaupun bukan saya juga yang benerin gentengnya ya, tapi itu masih tanggung jawab saya. Kebocoran laporan keuangan juga berapa menit yang lalu kita barusan selesai conference call sama salah satu auditor Big Four di Indonesia ya, karena memang itu bagian dari tanggung jawab saya. Saya pikir sampai di situ dulu perkenalannya. Nanti kita akan bahas lebih banyak di materi. Nah, inilah perjalanan karir saya teman-teman. Jadi milenial yang expire tadi itu memulai karirnya di 2007. Kalau lihat di 2007 saya itu bergabung di Astra Basic Management Program. Milenial pembuka Bang Dedi. Milenial pembuka gitu ya. Inilah dimulai adanya internet nih Bang. Nah, disinilah mulai generasi-generasi galawers mulai muncul. Saya ABTP Astra Basic Training Program angkatan 176. Jadi itu salah satu doktrinasi Astra yang cukup membekas buat saya. Kami masih ingat angkatan kami. Saya masih punya grup dengan teman-teman satu angkatan saya. Ya masih ada teman-teman walaupun udah nggak ada yang bertahan di Astra lagi semua ya. Udah pergi semua dari Astra. Itu di 176 waktu itu saya masih training di Sunter. 2007, 2008 saya bergabung ke grup yang agak kolonial. Namanya Telkom Group. Nah, saya waktu itu di holding di Telkom. Penempatan pertama saya di Samarinda. Nah, ini kalau teman-teman bisa lihat inilah lokasi Samarinda. Dan memang turn back karir saya ketika saya memutuskan gabung ke Telin.
Telekomunikasi Indonesia Internasional. Ini nanti kita jelaskan sedikit teman-teman. Telin ini kami punya 10 footprint di seluruh dunia. Ya, ada Amerika, ada Myanmar, ada Singapura, Hong Kong. Ini khusus grup Telkom yang mengembangkan ekspansi bisnisnya di lingkup internasional. Saya bergabung ke Telin Group dan ditempatkan di Timor Leste tahun 2011. Tahun 2011. Dan karir saya berlanjut waktu itu di 2016 saya kembali ke Telin karena ada tugas terkait dengan, karena basic saya accounting, IFRS implementation di Telkom Group, salah satunya di Telin. Maka saya kembali ke Telin sebagai konsolidasi, dan disinilah saya juga belajar banyak hal, termasuk ya ini buat teman-teman milenial, salah satu benefit dari keuntungan di grup kami atau keuntungan di grup kami adalah karena tadi footprint-nya di luar negeri ya lumayanlah ada kesempatan ke luar negeri teman-teman, walaupun buat kerja gitu ya. Nah, di 2019 saya kembali ke Timor Leste. Nah, ini cukup unik ya. Perjalanan karirnya kok mau kembali gitu kan, pertanyaan teman-teman. Karena memang tadi saya tipikal orang yang sangat senang dengan tantangan. Artinya ketika saya sudah belajar banyak tentang accounting, saya pikir ini saatnya saya mengembangkan diri saya. Kalau diperhatikan tadi ada hal-hal baru yang harus saya pelajari ketika saya mengambil kesempatan di Timor Leste. Saya harus belajar tentang hukum, walaupun dulu saya pernah belajar, saya harus belajar tentang korkom, saya harus belajar tentang logistik, saya harus belajar tentang human capital. Nah, banyak hal yang harus saya pelajari. Itulah yang kemudian menginspirasi kami untuk mengembangkan T-shape atau Telkomsel shape kami bilang nanti di selanjutnya. Nah, di Timor Leste ini alhamdulillah dan puji Tuhan kami sudah berhasil mengembangkan bisnis yang cukup signifikan. Kalau teman-teman bisa lihat, ini bisnis kami. Jadi kami memang perusahaan telco, izin dulu nih sama panitia promo sedikit ya. Kita perusahaan telco yang memang agak gerak ke OTT, over the top, atau fintech. Kita main di fintech juga, main di telco juga. Karena kita tahu memang bisnis itu ada yang legacy, ada yang future. Makanya kalau bicara tentang bisnis legacy, oh ini berarti telepon, data, internet, voice, SMS, itu yang kami lakukan. Nah, kami agak geser di sini dengan mengembangkan ePay ini seperti GoPay. Nah, ini kita punya juga aplikasi untuk digital library. Jadi kita jual satu aplikasi kepada satu, mereka tinggal mahasiswa itu bisa lihat langsung semua buku-buku. Ini aplikasi yang kita jual. Nah, salah satu strategi kami Blue Ocean itu ya ketika kita bisa jualan PUBG. Jadi kita satu-satu operator yang PUBG bisa deduct dari pulsa kita. Jadi para milenials ini udah potensial customer, udah kita lihat, oh memang udah bukan milenial lagi ya, generasi X ya, udah ke depan di setelah milenial ya, itu udah bicaranya PUBG. Makanya kita inovasi terus. Kami perusahaan yang sangat-sangat inovatif untuk urusan ini, untuk urusan produk ya. Nah mungkin teman-teman juga nanya nih, apa di mana nih tentang milenialnya? Sebenarnya gini, saya bicara soal human capital ya teman-teman. Ini kan banyak juga teman-teman yang mungkin lagi mencari pekerjaan, lagi masih memulai karir, ya generasi galau lah ya, galawers dibilang. Sebenarnya apa sih yang dibutuhkan industri gitu ya? Industri itu butuh apa sih? Kami, ini dari perspektif kami industri ya, kita tuh melihat ada gap antara akademik sama kebutuhan kami. Gapnya apa gitu kan? Kalau kami dari industri itu melihatnya terutama dari transisi dari generation X ke milenial. Nah ini salah satu saya, Bang Rio, teman-teman ini ada sebagian mungkin yang lahir-lahir tahun 80. Sebenarnya kita ini orang-orang yang memang dididik oleh baby boomers ya. Kita dididik sama baby boomers, tapi kita sekarang berinteraksi sama milenial. Itu isu yang sangat signifikan. Jadi begitu kita udah dididik sama baby boomers, kita berinteraksi sama milenial. Dan kita harus hadapi kenyataan bahwa saat ini kalau kita bicara kebutuhan manusia, itu ada riset yang menyatakan udah terbalik teman-teman. Jadi kalau dulu bicara, oh orang kebutuhan tuh makan, minum,
baru udah gede, udah besar, udah cukup, baru bicara self actualization ya. Sekarang enggak, udah mulai geser. Bahkan ada riset yang bilang udah terbalik, self actualization dulu. Gojek, ya saya sebut aja ya contohnya, misalnya industri-industri fintech itu justru pada spiritnya awalnya bangun kebutuhan orang dulu, gimana sih bisa nolong orang, bisa bantu orang. Ketika udah bantu orang, baru dia di situ bicara, oh saya bisa dapat profit dari bantu orang. Nah ciri-ciri milenial tuh apa? Ini jadi concern kami juga dari industri. Oh ternyata teman-teman nih ya, nggak ada yang mau terikat, bener nggak? Di sini yang milenial kan nggak ada yang mau terikat nih. Kalau kita perhatikan, anak-anak milenial itu bisa resign. Ini pengalaman kami ya dari industri ya. Kenapa kamu resign? Ya karena saya nggak cocok sama atasan saya, Pak. Nggak asik bos saya, Pak. Orangnya nggak asik. Wah, ini kan baru-baru ini kan kita dengar kan, ada orang bilang nggak asik gitu kan. Ini kan ajaib juga nih, kok bisa orang nggak asik gitu kan. Ini, zaman kita agak susah untuk kayak gitu ya. Zaman kita nggak ada. Mau cari waktu makan, kita baru mulai kerja. Betul Bang. Jadinya kalau lu mau cari makan, ya udah lu cari makan. Nggak bisa lu bilang nggak asik. Apanya nggak asik ya? Mau cari makan nggak bisa gitu. Nggak bisa lu ngomong, wah nggak asik nih bosnya gitu kan. Nah, ini memang harus kita hadapi gitu teman-teman. Belum lagi saat ini bukan hanya generasi milenial, termasuk pencari kerja dan industri. Kita berhadapan sama COVID-19 teman-teman. Nggak bisa kita pungkiri lagi, kita berhadapan sama COVID-19. Dan ketika kita berhadapan sama COVID-19, artinya industri saat ini goyang teman-teman. Ini riset ya teman-teman, ini riset yang dilakukan di Indonesia bahwa perusahaan-perusahaan yang memilih untuk motong cost-nya itu, ini risetnya hasilnya. Rata-rata tuh langkah pertama potong dulu cost-nya. Itu udah dilakukan tuh sama semua perusahaan-perusahaan. Yang kedua, nurunin gaji pegawainya teman-teman. Jadi boro-boro mau nyari yang existing aja diturunin gitu kan. Dan kami secara spesifik di Indonesia, di Timor Leste, kita berhadapan sama industri yang penetrasinya udah di angka di atas rata-rata. Kalau teman-teman lihat itu penetrasi internet kita tuh udah 111% dari populasi. Artinya mau jualan apa lagi kan gitu kan. Nah ini yang memang jadi tantangan industri. Nah saya fokusnya sekarang teman-teman kita balik nih. Saya nggak mau seminar yang kita jual mimpi nih. Jual mimpi teman-teman milenial gini. Enggak, teman-teman milenial butuhnya industri tuh ini loh. Kita bicaranya gitu. Industri tuh butuhnya ini loh. Sehingga Anda sebagai milenial cobalah adaptif. Gimana caranya memenuhi kebutuhan industri. Atau kita balik, industri juga sebaliknya. Kami mendengar suara Anda untuk kita akomodir di sisi kami. Jadi kita juga bukan gaya feodal ya. Kami manajemen tuh udah banyak berubah dengan mulai mendengar sekarang. Apa sih kebutuhan milenial? Dan kami dari Telkomsel sedikit aja teorinya, kita nggak banyak-banyak di sini. Kami bilang sebenarnya ini T-shape ya teman-teman. Ini bukan T Telkomsel dalam tanda kutip. Kebetulan aja mirip sama-sama T. Kami dari industri, kemudian industri telco ya. Spesifik Telkomsel kita bicara T-shape. T-shape itu gimana sih? Anda itu selain sebagai seorang expert, you have to become generalist. Jadi kayak saya nih, sederhananya gini ya buat teman-teman milenial nih. Kamu lulusan accounting ya Dedi ya? Iya. Kamu ngerti 5 saldo normal, kamu ngerti debit kredit, ngerti nyusun laporan keuangan, ada yang hebat nggak di situ? Nggak ada. Kalau saya pahitnya ngomong gitu. Ya memang sudah seharusnya kamu tuh akuntan, kamu ngerti. Kalau kamu nggak ngerti berarti 4 tahun nih ngapain aja gitu kan. Main PUBG kan gitu ya. Atau main Counter Strike zaman dulu ya. Atau main CS mulu loh. Masa nggak ngerti gini aja? Nah ini yang satu paradigma yang sederhana nih, maksudnya kalau lu orang accounting ya bahasa sederhananya gitu, kalau lu orang accounting lu ngerti harusnya, lu orang teknik fisika atau lu orang metalurgi lu harus ngerti. Kalau lu nggak ngerti ya aneh. Nah justru yang luar biasa kalau Anda orang accounting, Anda ngerti HC, ngerti marketing, ngerti banyak hal, itu yang dibilang T-shape. Jadi selain kamu harus jadi seorang yang spesialis, kamu punya satu ilmu yang memang kompetensimu, kamu juga harus jadi generalis. Itu yang memang kata kunci kita dari industri. Kenapa sih bisa gitu? Simple teman-teman. Kami dari industri itu, kalau kita mau inovasi ya, kita butuh banyak bidang nih. Kayak kami, kita perusahaan telco nih.
Pasti orang telco dia cari insinyur yang bisa core run BSS. Ya kan? Tapi begitu Anda mau geser ke digitalisasi, Anda perlu orang yang ngerti coding. Ya nggak? Bikin aplikasi di iOS, di Android, ya kan? Itu udah pasti Anda butuh itu. Makanya ketika kita butuh gitu, kita butuh juga tenaga kerja yang arahnya ke sana. Atau minimal yang mau belajar ke sana. Makanya kalau teman-teman baca atau lihat berapa YouTube cara interview, menangani interview, cara berinteraksi segala macam, itu secara teori. Kalau kami dari industri sederhananya gini, kami butuh orang yang bisa menekan biaya kami dan mendukung inovasi kami. Gitu kira-kira teman-teman ya. Nah ini teori, nanti kita bicara nih prakteknya gimana. Nah apa sih yang harus dilakukan industri? Boleh saya tanya, tadi topik yang sangat menarik soalnya yang tadi sebelum itu Bang Dedi. Tadi Bang Dedi bilang tentang harus bisa segalanya. Tapi mungkin selain itu juga, misalnya dia accounting atau dia orang teknik, dia ngerti marketing, gimana pemasaran, gimana cara komunikasi, gitu juga ya Bang Dedi ya? Benar ya? Tapi mungkin selain itu juga, kalau misalnya dia adalah orang accounting, yang saya sering temuin juga, lulusan accounting nggak punya konteks terhadap accounting itu di industri. Karena perlakuan pajak untuk jenis pendapatan yang berbeda, perlakuan pajaknya juga berbeda. Kayak gitu ya. Jadi nggak punya konteks industri itu juga penting saya rasakan ya Bang Dedi ya. Setuju Bang, setuju. Jadi memang itu tadi dia Bang. Sebenarnya kita pun accounting kalau bicara ya agak spesifik ya, mohon maaf yang di luar accounting. Kita accounting pun punya spesialis sebetulnya. Kayak saya accounting yang memang sudah berkecimpung di telco. Beda lagi nanti yang punya keahlian di industri pertambangan, beda lagi. Dia bicara recovery cost, bicara pajaknya tadi Bang ya. Nah memang ini kalau kita nggak belajar nggak bisa teman-teman. Kata kuncinya adalah mau belajar. Waktu dia lulus harus sebelum melamar ke perusahaan tersebut, misalnya perusahaan telco, ya dia harus, kalau dia lulusan akuntansi, harus dia belajar konteks akuntansi di perusahaan telco tersebut, benar ya? Betul, setuju 110% Bang, plus PPN 10%. Bercanda. Karena ini yang saya hadapi di lapangan ya teman-teman. Kadang-kadang teman-teman ada yang konyol juga, ya generasi milenial ya, kita sesama milenial ngomong ya. Melamar di perusahaan telco. Saya tanya tentang telco yang sederhana sekali, nggak juga tahu. Ya ibaratnya gini lah teman-teman, ini udah paling sederhana ya. Jadi kan milenial semua ya, suka sama pahlawan jenis. Punya cowok inceran, gebetan, atau cewek gebetan. Kamu kan minimal cari tahu lewat sosial media, stalking istilahnya kan. Kamu ngelamar pekerjaan loh, ini buat masa depanmu. Masa kamu nggak stalking? Nah itu udah yang sederhana gitu. Ditanya, emang kamu apa yang kamu ketahui tentang Telkomsel? Nggak bisa jawab. Terus lu ngapain ke sini? Betul. Mau ketemu gua, mau ngobrol-ngobrol doang? Ya enggak lah, gitu kan. Nah ini yang sederhana, jadi kita pemikirannya yang sederhana tapi implementatif teman-teman. Jadi teman-teman mulailah terbuka pikirannya, kita generasi milenial harus terbuka bahwa begitu kita ke pasar, saingan kita tuh bukan kalau Anda melamar sebagai accountant, bukan hanya accountant loh. Banyak juga orang-orang dari industri lain yang memang berminat di posisi itu. Misalnya Menteri Kesehatan yang baru, itu udah nyata loh, nyata Pak, bahwa persaingan itu Anda nggak hanya bicara kotak per kotak, tapi gimana kita bisa mengembangkan diri gitu kali ya. Sederhananya, oke kita langsung ke implementasinya teman-teman. Seperti apa sih implementasinya biar. Nah kalau kami dari industri kita akan melakukan mulai cross training. Nah ini kayak kata Bang Rio tadi, kamu belajar pajak, kamu harus mulai belajar nih pajak industri yang berbeda-beda. Minimal kamu harus tahu. Itu bisa menunjukkan bahwa Anda punya willingness melamar. Jangan melamar dengan kosong, nggak bawa apa-apa. Interview, nggak baca apa-apa, nggak berusaha mencari tahu apapun. Kita mulai cross training. Jadi kami di industri kami, di perusahaan kami, kita mulai itu geser orang. Kita berani tuh beda-beda core kita geser. Orang marketing ke IT, IT ke marketing. Orang legal kita geser ke procurement, ke HC yang memang bukan rumpunnya lagi. Memang sederhananya memang gapnya dari dia officer sampai di asman, dia harus jadi spesialis dulu. Tapi begitu di asman, naik ke manajer, managerial, middle management, kamu udah harus mulai jadi generalis. Nah, itu mulai kita geser ke rumpun yang di luar rumpun pekerjaannya, atau
core value, core jobnya. Itu mulai kita geser teman-teman. Nah itu tujuan kami supaya memang value-nya kita, SDM kita itu meningkat. Jadi perusahaan itu sekarang bukan cuma bicara, oh saya eksploitasi kamu, enggak, human capital. Sekali lagi teman-teman, human capital. Itu agak beda kalau di accounting. Kalau kamu cuma bicara human resources, nah misalkan tulisannya mohon maaf masih resources, berarti you talk about cost. Sama kayak, ini milenial ya, kasih contoh ya. Kamu deketin wanita atau pria hanya untuk pacaran, itu cost. Nggak bisa dikapitalisasi. Tapi kalau serius, kamu bisa kapitalisasi. Udah istri, kapitalisasi bos. Kan gitu ya. Nah ini juga gitu, karyawan kita kapitalisasi. Walaupun secara accounting standar belum ya. Kita nggak diskusi itu di sini. Oke, nah ini yang kita lakukan. Kita mulai. Silakan. Halo? Oke, saya lanjut ya. Jadi kita mulai geser nih, generalis. Kita geser fungsi-fungsi generalis, kita mix dengan spesialis. Nah ini harapannya supaya teman-teman milenial mulai sadar nih, ini keperluan industri loh. Kalian kalau masuk ke industri kayak fintech yang lagi berkembang sekarang, itu nggak bisa Anda hanya mengandalkan satu skill. Karena skala perusahaannya kecil teman-teman. Kalau skala perusahaannya kecil, otomatis Anda akan mulai kelut dengan banyak hal. Nah ini pengalaman saya, kenapa saya memilih masuk di perusahaan yang cucu perusahaan Telkom, karena di Telkom sebenarnya pekerjaan saya udah nyaman. Tapi Telkom itu memang butuh satu orang spesialis. Tantangan itu ketika kita mau ke generalis, kita mau belajar banyak hal, kita mau memahami banyak hal, kita mau berinteraksi dengan banyak orang. Itu kata kuncinya teman-teman, mau belajar. Jadi milenial tuh jangan malas, kita harus banyak belajar. Nah ini aplikasinya di network ya, atau di IT ya, saya kasih contoh ya. Jadi kalau orang IT sama kayak orang accounting tadi tuh, ada accounting yang spesialis, memang dia hanya treasury. Ada yang memang taxation, ada yang financial reporting. Nah ini juga engineer tuh gitu, ada web designer, ada programmer, ada analis, ada sistem engineer. Nah kalau Anda seorang milenial yang memang mau punya nilai jual, ya Anda harus punya satu andalan yang namanya DIP. DIP itu saya ahlinya accounting telco. Saya bisa state seperti itu. Kalau Anda tanya accounting telco, pengalaman saya cukup. Di atas rata-rata. Sederhananya seperti itu ya. Tapi yang lainnya, saya ngerti legal, saya ngerti HR, saya orang yang mulai belajar Korkom, saya mulai menangani tentang procurement, itu kata kunci Anda punya nilai jual, teman-teman. Saat ini dan termasuk ke depan ya. Jadi buat para milenial, semoga ini bisa membuka paradigma dari teori-teori. Nah, prakteknya gimana? Prakteknya gimana? Kita lakukan di perusahaan kami, ini yang kami lakukan. Kalau teman-teman lihat, di sini kita melihat bahwa human capital itu benar-benar kita terapkan di dalam kita mengelola SDM. Kita rutin teman-teman melakukan sharing session. Di internal kita rutin sharing session. Kemudian kita rutin praktek. Ini teman-teman ya. Jadi praktek langsung ya. Jadi bukan hanya di belakang meja. Tapi kita langsung ke lapangan untuk menunjukkan, oh ini loh caranya. Ini dari para middle manajemennya wajib untuk melakukan sharing ke timnya. Kemudian kita kasih award buat teman-teman yang memang berprestasi. Ini sampai ke Dubai, ada yang ke Jakarta, teman-teman semua kita kasih reward. Semua yang berprestasi kita kasih reward. Itu kata kuncinya buat kami. Nah ini gimana sih kita ngembanginnya gitu kan? Yang jelas kalau milenial tadi kan karir ya, karir itu segalanya ya. Jadi harus jelas komunikasi karirnya. Makanya kita rutin mengembangkan SDM, ini pembagian SK ya istilahnya. SK itu ada yang promosi, ada yang mutasi, itu kita rutin kita lakukan. Kita apresiasi semua karyawan-karyawan yang terbaik, makan siang dengan CEO-nya langsung. Nah ini CEO kami Pak Yogi. Pak Yogi ini bukan milenial juga ya, lahirnya tahun 78 soalnya. Jadi agak milenial, masih generasi X lah ya. Bukan milenial Bang ya. Tapi ini termasuk CEO termuda ketika itu di Telkom Group. Buat di Telkom Group kami ini CEO termuda waktu itu. Ketika beliau mulai menjabat, beliaulah CEO termuda di Telkom Group. Nah, ini pegawai kami yang
warga negara Timor Leste best 2. Jadi juara 2 Telkom Group. Ada kompetitor dari Amerika, Singapura, Hong Kong. Jadi semua footprint Telkom yang ada di luar negeri ini juara 2. Ini pengembangan yang kami lakukan. Kami juga memberikan beasiswa. Ini di Teliu kita berikan beasiswa teman-teman. Sampai dia S2 selesai master degree-nya kita berikan full, termasuk ongkos pulangnya. Termasuk kalau dia makan di kambing bakar Kairo ya. Kita kasih juga. Itu concern kami bahwa kita peduli sama human capital-nya. Nah, ini sertifikasi. Kita telah memberikan sertifikasi Cisco buat teman-teman di network. Buat teman-teman di project management ada kemarin udah beberapa kita kembangkan untuk project management PMP. Jadi kita sadar tadi kan di awal saya bicara tadi kan ada gap. Nah, gap ini kita lakukan sesuatu. Jadi kami cuma bukan oh iya ada gap. Terus apa yang kamu lakukan? Nggak ngelakuin apa-apa? Enggak, kita lakuin. Kita berikan sertifikasi, kita berikan dia pengembangan karir, itu yang kami lakukan. Nah, balik lagi milenial. Nah, ini dihadapi milenial, benar nggak? Ketika dihadapi milenial itu mayoritas kayak tadi kita bilang, bosnya nggak asik, kita sediain gym. Lu mau nge-band, kita sediain band. Kita sediain studio band. Ada sesi di mana kita happy hour. Happy hour ini di semua tim saya, kita ajak, yuk kita ngebir bareng. Rame-rame. Jadi nggak hanya bicara pekerjaan di situ, tapi work life balance itu kata kuncinya milenial. Jadi ketika nanti teman-teman mau memilih perusahaan ya silahkan, tapi pertimbangkanlah hal-hal yang memang jadi milenial ini kan kadang-kadang idealis teman-teman ya. Idealis itu artinya apa yang udah jadi keyakinannya ya itu akan dipertahankan. Nah, kami juga dari industri nggak tutup mata, kita rubah. Nah, kami juga bikin aspirasi. Jadi boleh nih, misalkan Dedi, kamu rese, tulis, nggak apa-apa, nggak perlu nulis nama di situ. Jadi kita terbuka, kita ciri-ciri kita mengembangkan komunikasi yang no baper. Jadi semua orang boleh kritik, termasuk kritik saya nggak apa-apa, nggak ada baperan. Itu sebaliknya juga kalau kayak tegur ya nggak perlu baperan. Nah, termasuk kita mengembangkan gimana ada Millennials Day. Nah, kalau di Ready udah udah milenial semua bangnya. Kalau kami kita ada satu hari yang memang boleh pakai teaser, kita bilang teaser day. Dan itu desainnya kita kompetisikan. Teman-teman silakan yang punya bakat desain. Kadang-kadang kan ada engineer yang sebenarnya bakatnya desain gitu ya. Kayak Bang Rio kan sebenarnya bakatnya musik gitu ya. Accountant yang bakatnya musik sebenarnya. Jadi kita kasih kesempatan Anda mengembangkan karir Anda, mengembangkan hobi Anda juga. Oh, kamu punya desain, yuk kita kompetisikan desain. Main futsal, silahkan kamu main futsal. Mau lomba tarik tambang, silahkan kamu tarik tambang. Nah itu jadi kadang-kadang gini, ini juga masukan buat teman-teman milenial. Nggak usah khawatir ketika Anda mau menonjolkan Anda punya hobi. Buat kami di industri, kita di industri ya, orang yang punya hobi, karyawan yang punya hobi, karyawan yang punya kegemaran lain di luar pekerjaan, sepanjang dia masih bisa kontrol, itu akan menguntungkan perusahaan. Kenapa saya bilang gitu? Karena itu bagian dari dia bisa memanage stresnya. Mayoritas orang yang punya hobi jarang stres, teman-teman. Ya saya lagi pusing ya, saya punya hobi gitu ya. Hobi saya naik sepeda atau lari ataupun apapun, kita harus punya hobi. Itu core-nya kita teman-teman. Bahkan karyawan kami ada yang penyanyi, ya kita manfaatkan. MC kita manfaatkan. Jadi sponsorship kami bukan dana aja teman-teman, termasuk MC. Kita sumbang MC ya. Nah, itu jadi nggak usah khawatir. Yang penting kamu tadi punya satu yang deep, kamu bisa buktikan bahwa kamu punya beberapa kompetensi lain, nggak usah khawatir ngomong saya punya hobi. Justru hobi itu jadi nilai jual. Nah, kami tadi udah bicara organisasi kami gimana, milenial gimana, harapannya teman-teman tuh mengembangkan bakat gimana. Sekaligus kami kasih gambaran, ini loh yang kami cari nih. Kami lagi nyari nih, jadi ini pertama kalinya mungkin izin sekalian Bang Rio, ini juga udah terdaftar ya di Ready ya. Dari HC kami juga sudah
mendaftar di Ready dan sudah ada, teman-teman bisa silahkan nanti cek di Ready, udah muncul announcement-nya terkait lowongan pekerjaan ini. Kami mencari web engineer, back end engineer. Lihat tuh teman-teman, possibly to work remotely. Jadi lu bebas, lu mau kerja di mana, mau di Starbucks, lu mau kerja di rumah mak lu gitu kan sebenarnya. Yang penting kerjaanmu selesai. Itu milenial teman-teman. Kerjaanmu selesai, targetmu tercapai, dan kamu punya skill teman-teman. Ini lihat, kamu punya skill. Kalau kamu punya skill, silahkan. Kita kasih fasilitasnya. Notebook teman-teman, notebook web engineer tuh ya biasanya mereka minta spek Apple yang paling bagus. Biasanya ya. Tapi bukan pemain game ya. Bukan pemain game ya. Betul, bukan buat main game, bukan buat main PUBG, tapi buat ngembangin, karena memang aplikasinya kan jelas Bang ya, kita ngembangin aplikasi di Android, sama di Apple, jadi kita pasti fasilitasi. Jadi kita juga bertransformasi teman-teman. Sekarang tinggal teman-teman bertransformasi, mau nggak bertransformasi, tapi kalau masih terbawa dengan romantika tadi, saya adalah dengan kesombongan kita, oh kita dari sini, kita punya background ini, ya berat. Harus adaptif teman-teman. Ini engineer, kita butuh core network engineer. Nah ini kita lihat, kalau ini agak spesifik teman, harus mau ke Dili. Nah kenapa? Ya karena perangkatnya di Dili bos. Gitu ya. Kita sederhananya kita juga nggak membabi buta ya adaptifnya, karena perangkatnya di Dili. Itu sih gambaran dari kami. Sangat terbuka teman-teman, kalau memang ada yang mau diskusi ke depan. Tapi ini saya ambil satu pesan atau suatu quotation dari yang banyak beredar di luar juga ya. Kenapa sih kita harus invest di SDM? Karena memang kalau kita nggak mau invest, yang stay sama kita itu ya bukan yang terbaik gitu. Kita sangat terbuka buat teman-teman nih, teman-teman kita yang udah pernah di hijack sama perusahaan lain. Kita anggap itu networking loh. Itu yang saya pelajari di Astra. Ketika saya keluar dari Astra, saya nggak ditahan, karena kita jadi agennya Astra ke depan. Begitu juga Telkomsel, Citibank, saya sebut contoh-contohnya ya. Ketika orang keluar dari situ, perusahaan itu menganggap bahwa ini insan-insannya perusahaan ini, dan dia akan terus jadi partner kita dalam berbisnis. Kami sedang deal satu bisnis dengan salah satu fintech di Indonesia, karena dulu ada mantan tim saya yang pindah ke fintech itu dibajak, dibayar 2 kali lipat. Saya shaking hand. Saya bangga sama kamu, saya bilang. Dan saya tidak akan halangi. Karena a good leader always create a new leader. Itu kata kuncinya yang kita yakini bersama. Saya pikir itu obrigado way ini artinya terima kasih dalam bahasa Tetun. Saya pikir itu Bang Rio. Terima kasih Bang Deddy. Mantap sekali. Ini dari tadi saya kalau dilihat saya nyatet terus nih. Karena sangat relevan sekali. Relevan sekali untuk kita semua, memang sangat relevan untuk kita semua Bang Deddy ya, baik itu kita yang mencari kerja, tapi saya yakin di antara teman-teman juga ada yang mungkin memang pengusaha dari perusahaan yang hadir di sini, kebetulan nih Bang Deddy ya, ini nambah 118 dan ternyata lebih dari 100 yang mau hadir di acara kita, padahal kita limit di 100 tadinya. Wow. Makanya bertambah, ini baru-baru pada join sebagian, saya nyapa dulu, kita sapa lagi teman-teman yang baru join, mohon maaf baru bisa masuk karena tadinya kita limit jadi 100, cuman karena demand yang sangat tinggi, tadi udah ada beberapa puluh yang nggak bisa masuk, ya mungkin ada 20 yang bertambah saat ini, kita welcome semua, dan sempat teman-teman bertemu dengan Bang Deddy Edward Ambarita, VP dari Finance and Human Capital Telkomsel di Timor Leste, anak cucu perusahaan dari Telkom, yang sudah membagikan kepada kita tadi tentang peningkatan daya saing SDM bagi generasi milenial. Nah, tadi Bang Deddy, saya benar-benar nyatet banyak hal. Dan dari tadi kalau kita lihat chat room-nya udah banyak banget pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Bang Deddy. Nah, tim Ready kami tadi sudah memfiltrasi beberapa pertanyaan. Sebelum kita lanjut nih Bang Deddy, ini kan udah 4:55. Kami izin tadi waktunya Bang Deddy cuma 1 jam, ya kan? Nah, kalau diperpanjang setengah jam lagi, masih ada waktu nggak Bang Deddy-nya? Aman Bang. Buat Deddy dan teman-teman aman lah.
Siap. Baik, mantap sekali. Jadi ini juga teman-teman kita bersyukur nih Bang Deddy meluangkan waktu buat kita. Nanti kita akan bahas pertanyaan-pertanyaannya. Cuman kalau saya boleh recap nih, Bang Deddy ya. Jadi saya melihat bahwa Telkomsel itu benar-benar invest in their human capital, right? Dan melihat human capital itu kayak kalau kuliah tadi ya, bukan hanya invest saja, tapi actually sebenarnya kalian itu membangun rasa kekeluargaan yang sangat penting untuk generasi milenial dan sebenarnya bahkan generasi orang tua kita yang generasi pembuka ini, karena kalian tadi di awal Bang Deddy cerita di Telkomsel seringkali ada makan bersama, bahkan dengan CEO-nya pun makan bersama, dari yang paling bawah bisa untuk bertemu dengan beliau. Itu membangun suasana kerja yang sangat nyaman sepertinya, ya kan? Dan itu membangun juga tadi rasa kebersamaan, rasa memiliki perusahaan itu, karena sangat penting buat generasi milenial atau untuk semua pekerja untuk merasa nyaman bisa bekerja bersama dan sehingga bisa saling mengkritik tanpa ada baper tadi ya. No baper policy, hebat itu. Nanti di ready kita sampaikan itu, implementasikan no itu. No baper policy. Ya, nah jadi kalau tadi yang saya summarize ya, sekilas yang saya catat itu kan yang stuck di otak saya kayak bener-bener itu penting banget. Rasa kekeluargaan, kebersamaan, semangat saling membangun, semangat saling mengkritisi. Karena lebih bagus kita sesama teman-teman dan teman bekerja dan satu keluarga di satu perusahaan mengkritisi satu sama lain sebelum orang lain mengkritik kita. Supaya kita bisa bikin lebih bagus dan lebih bagus lagi. Karena kita berada di satu rumah payung kalau di Telkomsel, satu payung Telkomsel, ya kan? Dan sehingga Telkomsel berkembang, semua kita yang pekerjanya juga bisa berkembang di situ. Nah, teman-teman yang ada di sini tentunya nanti bisa melamar langsung di getready.id untuk lowongan-lowongan tadi yang Bang Deddy sampaikan. Tadi Bang Deddy gimana nih sebelum kita rangkumkan tadi tentang topik yang pekerjaan tadi itu ada minimum degree-nya juga, tapi kayaknya kalau yang memang kayak developer segala macam yang by praktek juga itu diterima kali Bang Deddy, akan dipertimbangkan ya Bang Deddy ya, yang mereka memang punya pengalaman tapi mungkin belum S1 gitu. Betul Bang. Karena memang kalau udah bicara tadi web developer, kemudian ada bicara web engineer, kita memang fokusnya ke outputnya. Ya. Karena gimana pun kan barang ini nanti aplikasi yang akan langsung digunakan masyarakat. Jadi kita memang to be honest tidak terlalu tinggi bobotnya di sisi pendidikannya. Ya. Tapi memang punya pengalaman dan kemampuan yang sudah dibuktikan dengan mengembangkan aplikasi A, aplikasi B, aplikasi C, itu memang sangat kita perhatikan Bang. Noted Bang Deddy. Buat fresh graduate ataupun teman-teman yang memang tidak punya basic pendidikan yang cukup tinggi di situ, sepanjang Anda punya kinerja yang luar biasa, punya hasil yang luar biasa, pasti kita pertimbangkan. Mantap itu, jadi semangat ya semua ya, bisa kerja remotely lagi, mantap banget. Nah, jadi kalau kita rangkumkan untuk milenial, semuanya pertama-tama harus adaptif, ya kan? Kedua, milikilah pola pikir untuk menjadi resource yang memiliki T-shaped talent, yaitu jadi seorang expert di satu bidang, tapi mempersiapkan diri untuk bisa menjadi seorang generalis. Benar ya Bang Deddy ya? Poin ketiga, saat kita masuk atau mau masuk ke satu industri, jangan lupa punya konteks terhadap industri itu ataupun terlebih-lebih perusahaan itu, tapi juga industri di mana perusahaan itu bekerja. Yang ketiga gimana ya Bang Deddy ya? Betul. Kemudian keempat, jangan lupa untuk kita harus mempersiapkan diri kita untuk mengisi apa yang dibutuhkan perusahaan. Jangan memikirkan terus gaji gue berapa, fleksibilitas kerja gimana, ya kan laptop gue dapatnya apa, biar bisa gue pakai untuk main game juga gitu. Nggak itu ya kan. Yang paling penting adalah gimana kita mengisi perusahaan ini. Misalnya mereka butuhnya engineer tadi kan. Engineer-nya untuk apa? Kita bayangkan tadi di lowongan itu. Gitu kita tanya, oh iya, jadi lalu kita cari produknya Telkomsel tuh apa aja sih? Dan sehingga kita bisa membayangkan saat kita menjadi seorang engineer, kita akan mendevelopnya bagaimana. Jadi kita benar-benar bisa mengisi dan juga
bisa bahkan nantinya membantu project managing secara mikro dari bagian aspek-aspek development-nya. Itu yang keempat. Dan yang terakhir, kelima, Bang Deddy, kalau saya boleh pesankan, ini selain yang tadi Bang Deddy sampaikan, ini selalu saya pesankan buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk menjadi pribadi yang trustworthy, dapat dipercaya. Itu adalah aset kita semua yang paling berharga. Kemampuan atau bisa dipercaya. Karena saat kita bisa dipercaya, itu membuat kita dapat membuka pintu yang lebih banyak dan lebih banyak lagi untuk kita berkarir. Apalagi di Telkomsel, yang perusahaan yang segitu bagusnya, udah BUMN, anak cucu perusahaan BUMN gitu ya. Terus kemudian juga ada kesempatan untuk bisa di-develop karirnya, sampai pelatihan-pelatihan dan sertifikasi, sampai ke luar negeri. Tadi Bang Deddy bilang paling ya keluar negeri jalan-jalan walaupun ya untuk kerja. Oh, kalau menurut saya itu yang paling enak. Paling enak bisa keluar negeri tanpa harus bayar, melainkan kita berikan kontribusi buat perusahaan di mana kita bekerja dan perusahaan menghargai kita dengan perjalanan, baik itu keluar kota, keluar negeri, apalagi dan sehingga kita bisa menemui hal-hal yang baru yang kita bisa pelajari untuk keseharian kita dan pengembangan diri kita yang nanti, jangan lupa, harus bisa diaplikasikan di kampung kita yang namanya Indonesia. Dan tentunya Timor Leste. Gitu, karena kita keluarga, tetangga, keluarga bersama. Ya. Setuju, Bang. Setuju ya. Oke, baik. Kurang lebih itu yang ringkasan yang kurasa bisa ini. Dan mungkin karena kita sudah jam 5, kita akan memulai sesi pertanyaan dan jawaban. Bang Deddy kan tadi bisa lihat chat group juga. Nanti kalau ada Bang Deddy yang mau ini nanya, mau Bang Deddy angkat topiknya boleh juga. Saya akan bacakan dari yang sudah dirangkum oleh teman-teman admin dari Ready. Ya. Boleh Bang, yang udah dirangkum aja silakan. Baik. Pertanyaan pertama nih dari Hairiyah helmarwiyah@gmail.com. Oke. Boleh Mbak Hairiyah, kalau mudah-mudahan saya benar pronounce-nya, bisa dinyalain videonya. Nanti admin tolong di spotlight biar bisa bertemu dengan Bang Deddy juga. Izin bertanya Pak Deddy, kebetulan saya pelaku UMKM. Nah, relevan sekali nih, pelaku pengusaha UMKM. Hati saya di UMKM sekali, karena dari kerja di multinasional, perusahaan multinasional, kerja di luar negeri, balik-balik buka UMKM. Dan sehingga, bahkan Ready ini pun yang usaha ketiga saya, tetap UMKM. Karena kita juga mendukung UMKM dan mendukung juga perusahaan-perusahaan yang besar. Karena kita semua sama-sama, baik dari kecil, warung terkecil, sampai yang terbesar, mendukung ekonomi Indonesia. Ya, oke. Jadi, sebagai pelaku UMKM, kebetulan saya pelaku UMKM, Pak, seputar adaptif di dunia digital. Bagaimana cara memanage kampanye digital marketing, baik itu bersama tim atau tim outsourcing. Kemudian, sebagai kaum milenial, ada rasa keingintahuan yang tinggi, namun kadang mood suka naik turun. Boleh tips agar menjadi pelaku bisnis yang punya semangat konsisten, Pak? Bagi tim admin Ready, boleh pertanyaannya juga di chat private ke Pak Deddy memberikan. Oke. Silakan, Pak Deddy. Oke, Bang. Tadi kebetulan juga Mbak Hairiyahnya lagi lagi di jalan, Mbak ya. Salam kenal, Mbak. Mungkin saya coba summary tadi ya. Pertanyaan pertama terkait dengan belum di Japri ya. Oke, bikin kampanye di dunia digital, gimana cara efektif? Yang pertama, digital. Apakah bikin outsourcing, melalui outsourcing atau sendiri aja? That's the first one. Ya, mungkin that's the first one. Kita itu dulu Bang Deddy, silakan. Oke. Pertama yang terkait outsourcing atau tidak, saya harus bicara bahwa memang ini bukan core kompetensi saya untuk di bidang marketingnya. Tapi kalau dari pengalaman kami ya, pertama mau kampanye digital marketing, mau pakai tim atau outsourcing. Saya bicara ke tim atau outsourcingnya dulu. Kami dari sisi human capital atau business performance-nya ngelihatnya, dan business performance yang ngelihatnya, kapan sih Anda harus outsource, kapan Anda harus lakukan itu.
Kalau itu produk Anda, yang pertama kita lihat dulu, produk Anda ini masih tahap di mana? Karena ada life cycle produk kan teman-teman ya, kita semua tahu ya. Produk Anda ini masih introduction kan misalnya, atau sebenarnya sudah tahap mature, atau sudah tahap decline. Itu kata kuncinya. Kenapa kalau masih introduction, lebih baik tim core Anda. Jangan di-outsourcingkan. Karena ini clear bahwa ini produk masih tahap introduction. Kecuali Anda sudah anggap ini sebagai cash cow. Artinya dia sudah jadi generating cash buat bisnis Anda, ya lepaskan saja kepada tim outsourcing. Sehingga Anda bisa fokus ke produk yang baru. Yang kedua, ini core bisnis Anda enggak, teman-teman? Kalau ini core bisnis kita, jangan, halo, masih terdengar ya? Terdengar, halo? Jelas. Oke, kalau ini core bisnis Anda, saran saya lebih baik gunakan tim inti Anda. Karena ini jelas core bisnis Anda. Dan ini nyawa Anda. Misalnya kayak kami teman-teman, ketika kita bicara tentang web developer, oh kita langsung, kalau mau sebenarnya kita bisa aja masuknya ke outsourcing kan, tapi karena ini bicara tentang nafas kami dan spirit kami ke depan, kita pakai tim inti, kita rekrut orang. Itu kata kuncinya kalau buat saya. Jadi lihat produknya, lihat perusahaannya. Itu jadi kata kunci. Karena begitu Anda memberikan kepada outsourcing, memang impact-nya, cost-nya pasti turun. Tapi impact ke marketingnya, impact ke pemasarannya, kerasa nggak? Karena ini sekali lagi buat orang-orang keuangan ya, buat orang-orang keuangan ini saya selalu bilang, keuangan itu bukan cuma bicara gimana kamu potong cost. Bukan itu. Gimana Anda support bisnis supaya bisnis ini bisa jalan. Itu kata kuncinya. Karena kalau Anda hanya potong cost terus, maka sustainability bisnis Anda akan dipertanyakan. Seberapa lama sih kamu kuat kalau cuma mau potong cost? Nah, itu mungkin untuk poin pertama. Yang kedua, sebagai kaum milenial, rasa keinginan tahuan cukup tinggi, namun mood sering naik turun. Gimana sih caranya supaya konsisten? Nah, ini bukan Mbak aja sih, saya juga kadang-kadang moodnya naik turun ya. Dan kebetulan saya bukan pelaku usaha, dulu sempat saya mau punya belajar jadi pengusaha, tapi ternyata arahan Tuhan, rezeki saya masih di sebagai pegawai. Tapi sama Mbak, message-nya sama. Ide itu yang sulit eksekusinya Mbak. Jadi setiap orang, maaf ngomong, kita di kamar kecil pun muncul ide loh. Semua orang boleh punya ide, tapi eksekusinya gimana? Anda mau eksekusi nggak? Nah itu yang kata kunci, spirit yang konsisten tadi. Hari ini semangat. Begitu ada hantaman sekali, wah langsung lemah, langsung turun. Sama, jadi pegawai juga gitu. Siklus karir saya, kalau tadi teman-teman lihat di 2007 saya bergabung dengan Telkom Group, saya stagnasi karir sampai dengan 2010 lah. Di mana teman-teman saya karirnya udah melejit, udah ada promosi 2 kali. Saya masih di Samarinda terus. Apakah saya harus putus asa? Enggak, saya cari jalan. Saya berusaha meningkatkan kompetensi saya perbaiki networking saya ambil kesempatan. Ingat, kesempatan itu berkat Tuhan atau rezeki dari Allah itu bukan hanya langsung turun dari langit, tapi lewat manusia lain juga. Ketika Anda diberikan kesempatan, ini juga tips buat para milenial, jangan terlalu milih. Kadang-kadang Tuhan akan percayakan hal yang lebih baik ketika Anda bisa melakukan hal yang lebih baik. Ingat, waktu terus berjalan loh. Hari ini kita boleh busung dada, saya milenial. 10 tahun lagi Anda bukan milenial. Udah ada generasi baru. Yang tadi kata Bang Rio, anak saya namanya Devano. Devano generasinya udah lebih canggih lagi. Jadi jangan terlalu sombong dengan apa yang kamu punya sekarang. Ingat, 10 tahun lagi Anda bukan milenial lagi. Kalau dulu kita akuntan ini 3 hari nggak tidur kuat, ya, untuk nyelesain laporan keuangan, hari ini 2 hari aja, sehari nggak tidur udah sakit flu. Belum lagi pandemi COVID-19, meriang sedikit udah ketakutan kita, jangan-jangan positif nih PCR besok. Nah ini yang kita harus sadar nih, bahwa goalnya Anda apa? Kalau saya bilang cara manage mood itu simple. Goalmu apa? Udah fokus ke goalmu. Goal saya itu pingin jadi pengusaha yang punya keinginan yang tinggi. Ya sudah, kamu konsisten. Karena saat ini pun Anda jadi seorang
pekerja seni pun nggak bisa kayak dulu. Oh, saya nggak mau bikin konten YouTube. Kenapa? Lagi nggak mood, bro. Ya nggak bisa. YouTuber lain tiap hari upload. Gitu. Sama kerja juga gitu. Hari ini misalkan saya dipanggil Pak Yogi, meeting, Dad. Kamu datang, saya telepon. Datang, Pak. Kita profesional. Jadi intinya Anda mau jadi pengusaha, Anda mau jadi karyawan, jadilah orang yang profesional. Seperti kata Bang Rio tadi, trustworthiness itu kalau buat kami bilang integritas. 2 poin ya teman-teman. Buat teman-teman milenial yang jadi nilai jual kita tuh 2 poin. 1, kamu punya attitude yang baik. 2, kamu punya integritas. Sepintar apapun Anda, kalau Anda tidak punya integritas, Anda nggak punya nilai jual. Saya pikir itu Bang yang bisa kita jawab. Terima kasih Bang. Mantap itu jawabannya. Mudah-mudahan sangat relevan dan bisa menjawab pertanyaan tadi Mbak Hairiah yang mungkin sedang lagi di perjalanan tadi. Semoga Bapak sehat selalu. Selalu sehat selalu ya Bang Deddy ya. Amin. Terima kasih Mbak Hairiah. Semoga sukses dengan bisnisnya. Amin. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaan berikutnya nih. Yang nomor 2 bisa admin untuk sampaikan, ini relevan saya rasa. Assalamualaikum, izin bertanya kepada Bapak Deddy. Kebetulan saya seorang karyawan swasta, plus pelaku UMKM kecil. Nah ini banyak nih, ya kan, karyawan dan juga kita sampingannya bikin usaha penting, namanya UMKM kan, ya kan. Jadi kita selalu mendukung kegiatan ekonomi, bukan hanya ekonomi perusahaan kita, tapi ekonomi di dapur rumah juga, biar dapurnya ngebulnya lebih banyak kan gitu ya. Nah, jadi pertanyaannya adalah, bagaimana sih Pak sinkronisasi pekerjaan dan usaha yang dilakukan agar dapat berjalan dengan baik? Apakah ada step-step penyesuaian, karena kalau saya fokus di pekerjaan, saya usaha kurang terurus. Dan bagaimana ya Pak langkah-langkah agar kita dapat bersaing dengan SDM-SDM yang lain, khususnya di era 4.0 ini Pak? Terima kasih. Nah, kenapa tadi saya angkat ini Bang Deddy? Karena Bang Deddy tadi nyentuh tentang topik sempat mencoba untuk usaha. Ya, tadi kan Bang Deddy sempat gitu kan, relevan. Lalu kemudian tentang pengembangan diri kita daya saing dan SDM-SDM, walaupun tadi Bang Deddy buat Bang Hari Handika yang dari Lampung, yang sudah sempat ngikutin dari awal, pasti tadi udah dapat sebenarnya jawaban-jawaban dari Bang Deddy tadi. Tapi nanti Bang Deddy mungkin bisa paparkan kembali tentang T-shape tadi, supaya bisa bersaing mereka kan di era 4.0 ini. Tapi mungkin di awalnya mungkin tentang berusaha UMKM sembari kerja tadi. Silakan Bang Deddy. Oke, makasih Bang Rio, makasih Mas Hari Andika. Ini berat pertanyaannya ya, karena ternyata di grup ini ada tim saya juga, ada tim dari Telkomsel juga ya gitu ya. Jadi kalau saya salah jawab nanti panjang kali lebar juga nih sebagai HC ya. Oke, saya share pengalaman pribadi saya dulu ya mungkin. Dulu saya memang sempat mau punya usaha, sudah berusaha, termasuk beberapa usaha yang coba saya jalani, walaupun akhirnya Tuhan memberikan rezekinya. Ya, sekarang saya jadi pegawai dan saat ini saya fokus jadi pegawai dan saya tidak punya usaha di luar saya. Tapi saya nggak bisa bilang sama teman-teman, oh Anda harus seperti saya. Nggak bisa teman-teman. Kenapa? Karena jelas tadi seperti Bang Rio bilang, UMKM inilah yang mendukung perekonomian saat ini. Saat ini dengan kondisi ekonomi seperti sekarang ini, pemerintah sangat membutuhkan teman-teman UMKM. Jelas, karena satu-satunya yang tidak terimbas badai yang begitu kuat ini ya UMKM. Walaupun mungkin udah ada yang semaput ya. Saya bicara kalau memang kondisi keluarga kita membutuhkan kita untuk terus berusaha, ya lanjutkan usahamu. Cuma yang saya selalu lakukan adalah yang pertama, supaya saya fokus dengan pekerjaan saya, tadi saya ngomong dari awal, karyawan itu ataupun pengusaha itu harus punya integritas. Saya tidak pernah berbisnis yang bersinggungan dengan perusahaan tempat saya bekerja. Betul. Itu yang saya pegang teguh. Betul sekali. Jadi sampai hari ini saya tidak pernah berbisnis yang memang bersentuhan dengan telco. Bisnis saya dulu ya, jasa cleaning service, rental mobil, Balikpapan, Samarinda.
terakhir di Timur Leste saya supply parfum. Ada tahu tim-tim saya yang sekarang anggota tim saya itu masih jadi agent parfum saya dulu. Dan parfum saya ini nggak ada hubungannya sama telco. Saya nggak pernah bisnis router, RRU, nggak. Itu sudah value yang saya yakini, saya nggak mau berbisnis yang berbau-bau telco. Itu integritas kita. Jadi kalau teman-teman mau fokus, integritasnya jaga, attitude-nya jaga, tadi saya bilang kata kuncinya. Jadi bisa fokus. Nah yang saya lakukan Mas Hari, dulu saya di accounting, saya manajer accounting and asset management dulu di Telkomsel, manajer finance. Selesai saya closing jam 11 malam waktu itu, jam 11 malam waktu Timur Leste itu berarti jam 9 waktu Indonesia Barat. Jam 11 itu saya opnam, stok opnam parfum saya. Jadi saya hitung berapa barang keluar, berapa barang masuk, posisi di mana barang-barang saya, kemudian berapa cost of sale saya hitung. Jadi di luar jam kerja saya. Itu saya lakukan. Memang harus ada pengorbanan, Mas. Nggak bisa rebahan dapat duit. Nggak ada itu kaum rebahan ya. Mungkin kemarin ya, selama COVID aja ya. Sekarang kita harus mau mengorbankan waktu. Kenapa saya memilih menghentikan itu sekarang? Karena tadi, kalau teman-teman lihat di slide nomor 1 saya punya 2 orang anak, 1 putra, 1 putri, yang keyakinan saya ya, saya nggak bisa bilang ya, ini sama dengan teman-teman. Itulah harta kekayaan saya. Itulah aset saya. Jadi kalau saya kebetulan orang dari Sumatera Utara, bahwa anak saya itu aset saya. Makanya saya sudah memilih fokus di dunia karir yang dipercayakan Tuhan kepada saya saat ini. Nah kalau kamu Mas Hari mau fokus dengan UMKM dan pekerjaannya Mas, jalankan Mas. Selama Mas memang value Mas tadi, self-actualization Mas ya. Mas punya self-actualization bahwa Mas ingin membantu perekonomian Indonesia, membantu perekonomian keluarga. Jaga integritas, jaga attitude-nya Mas. Itu kata kuncinya. Sampai pada suatu saat, karena ini ada Bang Rio juga, Anda harus memilih Mas. Karena udah makin besar nanti. Suatu saat Anda pasti harus memilih. Tapi untuk saat ini, karena bagaimanapun rumah ini perlu ngebul, jalan terus Mas, tetap semangat. Fokusnya tadi, jangan bercampur Mas. Kalau bercampur pasti Anda akan terganggu. Integritas Anda akan goyang di sana. Karena Anda punya kekuasaan, di satu sisi Anda punya bisnis. Nah, yang SDM era 4.0 tadi ya seperti saya bilang Mas, bagaimana Anda bisa sebagai generalis sekaligus sebagai spesialis. Artinya sederhananya kalau jualan handphone, ya handphone ini gunanya apa? Buat menghubungi orang lain. Itu ya, itu spesialisnya. Voice, SMS. Tapi dia punya generalis yang lain. Sekarang berapa banyak kita yang lebih khawatir tidak bawa handphone dibandingkan tidak bawa dompet. Karena e-money sudah di sini. Anda bisa pesan makanan di sini, Anda bisa pesan alat transportasi di sini. Sama manusia juga seperti itu teman-teman. Ketika Anda punya core kompetensi tadi telepon dan SMS, cukup nggak? Cukup kalau sekedar mau tadi ya basic needs ya. Tapi kalau Anda mau terus naik, meningkatkan kualitas hidup Anda sampai self-actualization, ya jelas. Anda harus punya value added. Kalau kata orang value added servicesmu apa? Karena at the end, perusahaan pun akan melihat Anda bahwa value Anda adalah berapa biaya yang saya keluarkan, berapa yang saya dapatkan. Itulah value Anda. Kira-kira seperti itu Bang Rio. Thank you Bang Dedi. Tadi saya itu yang pertama mungkin juga saya mau tambahin sharing saya pribadi. Tadi Bang Dedi bilang integritas sangat penting. Saya dulu bekerja di sebuah perusahaan konsultan Bang Dedi. Yang tadi Bang Dedi bilang ada Big Four auditor, saya di salah satunya tapi kerja terdahulu di bagian corporate finance-nya, keuangan korporasinya. Nah, pada saat itu yang namanya kan kita baru mulai kerja ya, gaji kan kecil banget ya dulu ya. Gitu. Biar kata saya dari luar negeri lulusan tetap aja gajinya juga kecil sekali dulu kan. Tapi pada saat itu bapak saya sakit. Bapak saya sakit, dia itu kena stroke, bapak konsultan. Jadi saat beliau kena stroke, kami tentunya penghasilan keluarga juga sangat sedikit mepet. Jadi pada saat itu ya mau nggak mau, bukan mengasumsi saya dengan semangat juga
saya dengan semangat juga belajar untuk, wah saya harus produktif nih, harus ada yang saya kerjakan yang lain. Tadi Bang Deddy bilang kan, saya gemar main musik. Jago sih enggak, gemar aja, gemar aja gitu. Nah, akhirnya pada saat itu, waktu saya kerja di salah satu perusahaan konsultan Big Four itu, saya main musik. Saya buka, bikin bahkan jasa untuk bikin lagu dan menjualnya untuk iklan atau acara TV waktu itu. Dan itulah usaha sampingan saya. Saya main musik juga jadi kerjaan sampingan saya. Tapi atasan-atasan saya tentunya saya menjamin nggak akan mengganggu. Prioritas saya adalah bekerja waktu itu. Prioritas, karena tentunya amanah untuk kita kalau udah diberikan kesempatan untuk bekerja, amanah buat kita untuk harus memberikan yang terbaik tempat kita bekerja. Karena kalau enggak, berarti kita ngambil rezekinya orang, kan gitu Bang Deddy. Ya kan, nanti jadi mudarat nanti kan gitu. Nah, jadi waktu itu bahkan sampai atasan-atasan saya, teman-teman saya dulu, itu suka ikut datang nonton kalau saya lagi main, manggung. Gitu. Pernah saya ingat waktu lagi Java Jazz, itu lagi kita main di Java Jazz, turun-turun panggung, taunya ada partner, bosnya itu kan habis jam kantor waktu itu, ada partner bosnya yang di situ, pimpinan Advisory sekarang Pak Mirza Diran. Bang Deddy mungkin pernah tahu beliau gitu ya. Terus saya turun ke bawah, ada beliau, kamu gini, terus saya bilang, iya Pak, kebetulan kartu identitas kantor, saya masih pakai di atas, tapi di belakangnya, karena cuma saya ganti doang depannya, jadi artis tag-nya. Terus saya bilang, oh iya, anak kantor itu lagi, itu saya tunjukin ya, mereka aja senang. Jadi karena itu tentunya nggak jadi ke kompetitor, tapi mereka juga tahu bahwa ya yang saya lakukan ini untuk memang hobi, tapi menghasilkan, ya kenapa tidak. Karena itu juga pelepas penat, stress management juga, ya kan. Tapi sembari dibayar, ya apalagi, why not, ya kan. Atau ada yang bikin, ya kan, hobi bikin kue misalnya, hobi bikin kue, hobi merajut, atau hobi misalnya bikin konten, ya kan, ngobrol-ngobrol, hey, you know what, there's no harm done in that, right, you know, and I'm sure as long as kita menjaga integritas kita, dan kita memberikan kontribusi yang 110%, karena 100% tambah PPN tadi 10%, kata Bang Deddy, ya kan, tentunya kita semua akan bisa tidak merugikan perusahaan kita. Baik, mungkin ada kita waktu untuk satu lagi pertanyaan ya Bang Deddy ya, supaya nggak habis. Boleh Bang, boleh. Deddy nanti akan closing statement. Nanti yang teman-teman yang kita belum jawab pertanyaannya, mungkin izin Bang Deddy untuk bisa nanti disampaikan ke Reddy, nanti Reddy sampaikan ke Bang Deddy bisa kita post di Insta, kita cicil-cicil post di Insta, sembari teman-teman yang lain bisa mengikuti dan follow Instagramnya Bang Deddy, dan juga berinteraksi di Reddy, gitu ya. Oke, last question. Ini sangat relevan dengan berkarir dan bekerja di Telkomsel. Ya, Telkomsel ya, itu bukan Telkomsel. Oke, so ingin bertanya, apakah Reddy dan Telkomsel memfasilitasi pemuda-pemudi untuk meningkatkan skill dan kemampuan, terutama untuk bekerja dan berwirausaha tulisnya sih, tapi mungkin untuk bekerja juga? Apakah ada pembinaan, pelatihan, dan bantuan modal yang dapat diberikan kepada kami untuk bisa membuka dan mengembangkan suatu usaha? Nah, kalau saya lihat di sini Bang Deddy, ini sangat relevan untuk semuanya, tapi yang lebih penting adalah bagaimana sih kalau teman-teman semua bekerja di Telkomsel dan juga melamar pekerjaan di Reddy atau berinteraksi dengan calon-calon tempat bekerja melalui Reddy, itu apa aja sih yang bisa didapatkan dari pengembangan diri dan pengembangan karir juga? Mungkin dimulai dari di Telkomsel dulu dari Bang Deddy, nanti saya tambahkan dari Reddy juga Bang Deddy ya. Silakan Bang Deddy. Oke, terima kasih Bang Rio. Fasilitasi pemuda-pemudi untuk meningkatkan kemampuan, terutama berwirausaha ya. Kalau dari sisi Telkomselnya ya, sekali lagi saya agak koreksi sedikit nih Mas Rega. Sel itu di Indonesia, kami yang celnya.
seluler, jadi di Betul. posisi Timur Leste. Nah, Timur Leste. kalau kami jelas seperti kami katakan tadi di awal, value kami itu adalah bagaimana menciptakan karyawan-karyawan yang punya jiwa usaha yang tinggi. Kenapa kita bilang gitu? Karena karyawan yang punya jiwa wirausaha yang tinggi itu kemungkinan, nggak semua ya, survei membuktikan dia akan produktif. Karena kreatif. Yang kedua, mindset cara berpikirnya sudah mindset cara berpikir seorang wirausahawan. Nah, salah satu yang selalu kami ambil, kalau saya punya pengalaman boleh sharing di sini, selama saya berkarir di keuangan, saya sangat percaya sama SDM yang dari, yaitu tempatnya Bang Rio tadi, 3 huruf, 2 huruf, 4 huruf tadi, ada 4 perusahaan besar. Bukan karena mereka pintar, teman-teman. Pintar itu relatif. Kalau udah masuk situ rata-rata pintar. Tapi attitude-nya, teman-teman. Budaya kerjanya, teman-teman. Budaya kerjanya sangat bertanggung jawab. Jadi mereka begitu kita kasih suatu pekerjaan, mereka akan berpikir dengan cara-cara yang kreatif dan tidak perlu kita minta datang dengan solusi. Nah, ini salah satu tips juga buat para milenial yang baru memulai karirnya. Karena saya juga nggak ujuk-ujuk lah, saya juga dari mulai karir saya dari staff. Ketika saya datang ke atasan saya tidak datang dengan masalah, teman-teman. Datanglah dengan alternatif solusi, sehingga atasanmu bisa tahu kualitasmu seperti apa. Pak, ada potensi adjustment audit seperti ini. Menurut saya, Pak, yang harus kita lakukan adalah A, B, C, D. A itu resikonya ini, Pak. B ini resikonya ini, C ini resikonya ini. Potensi suksesnya ini A sekian, B sekian, C sekian. Monggo Pak, Bapak sebagai atasan, saya manut, putuskan yang mana. Jadi datang dengan solusi, teman-teman. Nah, ini sudah menunjukkan bahwa Anda punya jiwa wirausaha. Seorang wirausaha itu harus inovatif, teman-teman. Bukan datang dengan masalah. Iya Pak, masalahnya, masalah terus, sekali-sekali solusi gitu loh datang. Kami sangat fasilitasi, teman-teman. Tadi kita kasih pendidikan, kita kasih kesempatan. Di kami, kalau ada ide, boleh. Misalkan kita sangat terbuka nih, ada yang mau punya ide. Pak, kita gimana kalau jualan training? Atau kita jualan ini? Welcome. Yuk sama-sama kita fasilitasi. Karena jelas itu goalnya buat perusahaan kok, artinya sebenarnya kalau kita nggak mau fasilitasi artinya apa? Karyawan akan buka sendiri, benar nggak sih teman-teman? Sederhananya kan, karena dia punya hobi nih, kayak tadi misalkan Bang Rio, dia hobinya main musik, kayak ada tim kami, jelas dia hobinya jadi MC, hobinya nyanyi. Kalau kita larang dia akan buka sendiri. Ya sudah, kita fasilitasi. Bahkan kita mengadopsi dia sebagai bagian dari pengurangan cost kita. Ini mindset hal ini yang harus kita perbaiki. Jadi jangan kreativitas karyawan itu dikekang. Enggak. Selama itu positif, nothing personal, it's business, ayo kita akomodir. Nah, untuk sampai pemodalan, sampai saat ini Telkomsel kami belum ke arah sana. Tapi grup kami punya, Mas Rega, nggak usah khawatir. Kita punya amuba untuk mengembangkan startup. Dan itu di Telkom Group sangat diakomodir. Dan ke depan ini salah satu program kami nanti. Ketika para startup ini atau perusahaan-perusahaan yang wirausahaan muda ini mau berkembang, kita modalin. Bahkan kalau memang prospek usahanya bagus, ya kita akuisisi. Benar nggak? Logikanya sederhana aja loh, kami dari Business Performance. Kalau anak muda kreatif ini kita lepas, nggak kita kasih pembinaan, besok dia besar, dia bisa bunuh kita loh. Benar nggak sih? Jangan sampai juga perusahaan besar. Hari ini Anda boleh ngomong, yuk kecil, nggak ada apa-apanya. Siapa yang nyangka Gojek itu bisa membuat pusing Bluebird yang dulu sebesar itu gitu. Sekarang dia bikin pusing Bluebird loh, bayangin. Nah, kalau langkah ini nggak kita lakukan dari perusahaan-perusahaan yang udah incumbent, kita harus siap berhadapan dengan dia. Nah, daripada dia ke sana terlalu liar, lebih baik kita amankan. Ayo, kamu tumbuh dan berkembang bersama dengan kami. Tapi untuk saat ini, kita belum ada program sana, grup kami baru ada. Mungkin tahun depan untuk program jangka panjang kami, kita akan sangat mempertimbangkan itu, karena itu udah bicara business sustainability. Kita harus pertimbangkan mana saja sih kompetitor-kompetitor yang mengganggu, berpotensi ya, mengganggu usaha kita. Nggak harus loh kompetitor itu dibunuh. Namanya co-creation and win-win partnership, yaitu dia. Kita harus akomodir kompetitor atau potensial kompetitor kita supaya jadi faktor yang mendukung bisnis kita.
Saya pikir itu Bang Rio. Terima kasih. Thank you Bang Dedi, itu relevan sekali tadi itu. Yang tadi Bang Dedi bilang bahwa kita Telkom walaupun di level grup akan mendukung startup baru, tapi kalau saya rasa sebenarnya Bang Dedi ya, alangkah bagus buat teman-teman semua untuk bisa bekerja dulu di perusahaan seperti Telkomsel atau Telkom Group yang lain untuk bisa belajar. Sama kayak saya dulu kerja di perusahaan 3 huruf itu, saya benar-benar belajar dan banyak sekali prinsip-prinsip yang saya dapatkan waktu dulu saya masih terapkan sampai saat ini. Keakraban dengan staf, atasan kami dulu, bisa beliau bertemu dengan menteri atau direksinya Pertamina, saya masih kroco waktu itu, gaji masih 2 jutaan, itu bisa temuin diajak makan bareng gitu, sama kayak tadi CEO-nya Bang Dedi dan Bang Dedi sendiri gitu kan ya. Think kultur-kultur kayak gitu, belajar gitu akan sangat bermanfaat buat kita saat nanti kita berusaha, dan nanti siapa tahu kayak kata Bang Dedi tadi bilang, kalau kita punya talent memang akan didukung oleh juga Telkomsel, sehingga itu mungkin bisa jadi produknya Telkomsel nantinya instead of dari luar gitu. Ya, oke. Jadi itu dari sisi Telkomsel. Tapi buat teman-teman juga dari sisi Ready, kalau teman-teman nanti bilang tadi pertanyaannya kan, oh iya kita mau mengembangkan diri gimana sih caranya? Nah, Ready akan meluncurkan Ready Belajar. Jadi kalau teman-teman udah pergi ke getready.id atau mendownload aplikasinya di Play Store, baru ada di Play Store sekarang untuk Android. Jadi Ready gitu ya. Jadi teman-teman nanti ada satu segmen Ready Belajar. Itu belum aktif sekarang. Tapi di Ready Belajar itu akan ada program-program e-learning yang yang akan datang dari edu partners kita. Jadi partner-partner edukator, termasuk seperti bahasa Inggris, yang tentunya dengan kita bisa berbahasa Inggris, itu akan membuka channel market kita yang lebih banyak lagi. Dan itu edu partnernya misalnya contohnya dari The British Institute yang akan memberikan materinya, konten-kontennya yang nanti akan ada sertifikasinya di situ. Jadi kita bisa beli sendiri secara retail atau nanti dari perusahaan tempat kita bekerja, misalnya Telkomsel tadi, sudah meng-hire kita di situ, nanti kalau performa kita bagus, atau Telkomsel ada dana untuk pelatihan, bisa membeli program Ready Belajar dan mengalokasikan ke staff-staffnya di situ, yang ada di Ready, sehingga mereka bisa meng-upskill diri mereka sendiri. Dan selain itu ada juga pelatihan-pelatihan yang generalis, seperti marketing dari Markplus nantinya. Itu akan ada dari programnya Pak Hermawan punya, Herman Kartajaya, dan ada beberapa calon partner yang lain, sudah ada 4 sekarang edu partners, dan akan ada lebih 5 edu partners ada 5 saat ini, dan akan ada lebih banyak lagi. Termasuk di dalamnya adalah pelatihan basic tools seperti Office, Google Suite, ya, gimana caranya kita menggunakan itu, karena kalau kita mau kerja kantoran atau kerja di industri apapun sebenarnya, tapi kita udah ngelamar-lamar kerja di mana-mana, tapi kita nggak ngerti Office, cuma tahunya ngetik doang, tapi nggak tahu cara bikin laporan yang benar, proposal yang benar, formatting yang benar, nggak akan pakai kita. Kalau kita nanti, padahal itu adalah hal-hal yang kita bisa pelajari secara gratis di YouTube, atau nanti mengikuti Ready Belajar ini, biar ada sertifikasinya. Kurang lebih begitu Bang Dedi ya, dan teman-teman semua bisa nanti cek tanggal 18 ini Ready Belajar, dan selain itu juga, tadi saya catat, ini satu, kita akan buka rumah Ready. Rumah Ready kita, kantor-kantor Ready yang kita sebut dengan rumah Ready, yang sekarang ada di Jakarta dan di Bandung. Di Jakarta ada di Kemayoran, dan di Bandung ada di Pascal Hypersquare, akan dibuka untuk teman-teman melengkapi profil getready.id Anda, dan sehingga salah satu fiturnya itu adalah video perkenalan diri. Jadi misalnya kita mau melamar di Telkomsel, pastikan kalian lengkapi video perkenalan diri kalian, biar bisa dilihat sama Bang Dedi dan teman-teman Telkomsel yang lain, sehingga bisa mengenal kita dengan tepat. Nah, kalau misalnya kita tidak memiliki tempat yang sangat baik untuk membuat video ini, walaupun ya di mana aja sih bisa sih, tapi kalau ingin dipandu bisa datang menjadwalkan kedatangan ke rumah Ready, dan juga nanti selain itu kita akan buat pelatihan yang secara offline. Itu kurang lebih dari sisi Ready. Nah, kita tutuplah acara ini dengan closing statement dari Bang Dedi. Oke, terima kasih Bang Rio. Closing statement-nya tadi udah dirangkum semua kayaknya Bang Rio ya. Jadi kalau kami pertama untuk teman-teman milenial tadi kata kuncinya
ini yang kami yakini di grup dan saya sangat yakini pribadi pun, Anda harus punya intangible dulu. Kalau saya, basic saya accounting, jadi saya bicara ada intangible asset. Intangible asset Anda apa? Satu tadi, Anda punya attitude yang baik, ya. Anda punya integritas yang baik. Yang ketiga, Anda punya keinginan belajar yang luar biasa. Karena pintar itu sangat penting, tapi bukan itu yang terpenting, teman-teman. Karena tadi kami dari korporasi kalau bicara pintar, banyak orang lebih pintar dari Anda. Atau perusahaan-perusahaan konsultan itu kita punya cukup dana untuk hire mereka. Kalau hanya pintar yang kita kejar. Itu intangible asset Anda. Tangible asset Anda tadi yang Bang Rio cerita. Anda harus punya value yang memang kalau kami bilang tadi T-shape. Kelihatan nih. Kelihatan Anda seorang web designer, oh Anda bisa, ada outputnya. Jangan ngomong doang, karena banyak juga CV-nya apa, hasilnya apa, itu nggak nyambung gitu. Nah, kami itu persis tuh Bang Deddy, itu kenapa kita bikin video perkenalan diri di Ready, supaya nggak ada kita hanya bisa mengandalkan template doang. Kita nggak bisa ngandelin template CV doang, tapi kita benar-benar bertemu dengan calon perusahaan yang akan mempekerjakan kita, dan perusahaan bisa bertemu dengan kandidatnya. Jadi yang si kandidat pun harus mempersiapkan diri dengan baik. Betul Bang Deddy? Betul. Luar biasa Bang inovasinya. Itu yang memang kita jadi di industri juga sangat terbantu nanti dengan adanya fitur-fitur seperti itu. Jadi intangible Anda harus bisa tunjukkan poin-poin kelebihan Anda. Apa sih yang memang jadi kelebihan Anda, apa output Anda. Clear tadi ya, bahwa hal-hal yang sederhana tadi, kata Bang Rio, membuat proposal, basic tentang Microsoft Excel kalau Anda mau jadi accountant, atau mau jadi orang finance gitu ya. Itu yang minimal harus jelas terlihat. Karena perusahaan akan lihat nih, apa sih yang mau saya dapat dari situ. Nah, kalau udah bicara tangible, intangible, tadi berarti yang terakhir, selain tadi ada aset tangible, intangible, Anda harus adaptif. Karena dunia ini berubah terus. Kalau dunia ini berubah terus, Anda pun harus berubah. Industri ini terus berubah. Nggak ada satupun perusahaan yang tidak mungkin bangkrut saat ini. Semua perusahaan punya kemungkinan berakhir kalau mereka tidak mempertahankan sustainability-nya. Kita juga seperti itu, teman-teman. Nah, itu mungkin yang bisa saya berikan ke teman-teman di Ready saat ini. Semoga Anda bisa jadi generasi milenial yang bukan hanya stempelnya milenial, tapi output-nya juga milenial. Karena sekarang banyak juga yang ingin diperlakukan milenial, kata Bang Rio tadi kan. Saya ini kan milenial, tapi output Anda nggak milenial sama sekali buat kami gitu kan. Buat kami di industri apa yang milenial gitu kan. Anda nggak inovatif, Anda nggak punya keinginan belajar yang tinggi, baperan gitu ya, kemudian galawers. Nah, ini capek juga gitu kan manage seperti itu. Nah, itu yang memang jadi concern kita bersama. Saya pikir itu Bang Rio. Terima kasih dan semoga semua teman-teman yang terbaik bisa bertemu dengan Bang Deddy sebagai karyawan di Telkomsel nanti. Alangkah senangnya bisa memiliki pimpinan yang mengedukasi kita seperti Bang Deddy Edward Ambarita. Terima kasih Bang Deddy waktunya. Terima kasih banyak. Sehat selalu. Salam untuk keluarga, istri dan anak-anak dan juga keluarga semuanya. Semoga kita bisa bertemu kembali di sesi-sesi berikutnya dan bertemu fisik suatu hari nanti sebentar lagi mudah-mudahan ya. Amin Bang. Juga dengan teman-teman yang lain yang ada bersama kita dari seluruh Indonesia dan Timor Leste, kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Dan jangan lupa teman-teman, setiap saat kita dukung Indonesia berkarya dengan Get Ready, Set, Work. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Terima kasih Bang Rio. Terima kasih semua. Selamat sore. Selamat sore Bang Deddy.